Kita sudah sampai di segmen terakhir Pak Gatot. Naturalisasi tidak diharamkan, namun naturalisasi bukan menjadi jaminan prestasi kemudian akan mumpuni gitu ya. Banyak pemain-pemain naturalisasi yang prestasinya melempem dan akhirnya terdepak dari tim di Liga Indonesia. Banyak juga ataupun beberapa yang terlibat kasus hukum malah ya. Kualifikasinya seperti apa sih Pak, sehingga nanti tidak terjadi kasus-kasus seperti ini untuk pemain naturalisasi? Karena kita sudah dalam tanda kutip mengenyapingkan pemain lokal dengan mendatangkan pemain naturalisasi, tapi toh nggak berprestasi dan ada kasus hukum juga gitu yang menjerat. Ya, kalau faktor teknis itu lebih mudah ya. Minimal kita lihat dia basicnya itu asalnya dari klub mana. Kemudian kita lihat track recordnya. Track recordnya bagaimana selama ini? Misalnya kayak Esra, track recordnya pernah nggak dia ikut dalam timnas di Belanda dan sebagainya gitu. Sama dengan di negara lain. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersangkutan itu benar-benar ada kepingin untuk dinaturalisasi atau enggak. Nah, kemudian kalau yang non teknis itu bisa terjadi kepada siapapun, Mas. Misalnya dia terlibat karena hukum, ya harapannya tidak ya. Terlibat hukum, kemudian mohon maaf, misalnya miras dan sebagainya, narkotik itu ya kita tidak ingin itu terjadi, tapi kadang-kadang kan itu tidak hanya dinaturalisasi tapi juga bisa terjadi di orang lain pemainnya. Tapi poinnya adalah berdasarkan pengalaman yang sudah seperti dulu, ya tentu saja nanti kepada siapapun yang dinaturalisasi harus kita buat semacam kayak fakta integritas. Yuk kami naturalisasi, tapi dengan syarat itu di awal ya. Gitu. Kemarin sudah di awal, tidak boleh A, B, C, D dan terusnya. Karena sorotan media, sorotan publik pasti akan kepada si X itu. Si X itu akan menjadi incaran, menjadi bulan-bulan. Artinya ini bukan hanya sekedar cap-cip-cup lah ya. Jadi prestasi juga sudah baik dan juga secara kontribusi juga ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Yang menarik tadi Pak siapa yang penelpon gitu? Pak Nadirsyah. Pak Nadirsyah. Itu menarik sekali. Beliau itu mungkin karena dahaga kita jarang menjadi juara, kemudian lihat kemarin benturan fisik gitu, beberapa kali main kita itu kepental dan sebagainya. Tapi poinnya adalah sebetulnya itu bisa dibentuk. Tapi kalau faktor tinggi badan itu memang kita mungkin itu kan faktor sport science, nutrisi dan sebagainya. Memang kita rata-rata main Asia seperti itu. Tapi kita nggak usah khawatir. Messi itu kecil, si Andik itu kecil, tapi lincahnya luar biasa gitu. Jadi poinnya adalah style dari masing-masing region itu beda-beda. Style di Eropa sama di Asia itu beda. Tapi jangan sampai karena kita kalah tinggi badan, kemudian kayak kemarin kejadian umpan lambung, ya akan tetap kalah. Terus headingnya juga akan tetap kalah. Ya betul, mau tidak mau itu mungkin bisa menjadi salah satu faktor juga gitu. Oke, adanya ataupun keberadaan dari pemain naturalisasi di Indonesia, banyak dari masyarakat juga berpikir bahwa bagaimana dengan ketimpangan kesejahteraannya lah ya. Artinya adakah permasalahan dalam hal kesejahteraan antara tim naturalisasi dengan tim yang original dari Indonesia? Jikapun kemudian ada, bagaimana solusinya? Ini pertanyaan yang menarik ini. Saya tunggu-tunggu ya. Dalam konteks adalah, misalnya kayak di Eropa. Di Eropa publik siapapun akan tahu gajinya Ronaldo itu berapa di Real Madrid. Gajinya Neymar di Barcelona itu berapa. Gajinya kemudian Costa sekarang pindah dari Chelsea ke Tiongkok itu berapa. Nah, ini yang harus juga diberlakukan di klub-klub di Indonesia gitu. Make sure misalnya taruhlah si X itu, saya nggak menyebutkan tertentu, nanti akan dinaturalisasi. Di situ kan ada ketentuan, mungkin yang bersangkutan masih bertengger di klub lama di Eropa, silahkan gitu. Hanya saja kalau dia bergabung di Indonesia harus dipanggil, harus mau gitu. Nah kalau seandainya di Indonesia itu harus clear, harus terbuka. Dia itu mendapatkan gaji berapa, daripada hanya berprasangka negatif. Oh jangan-jangan ini anak emas gajinya sekian. Itu satu. Kemudian yang kedua, make sure juga tentang kewajiban pajaknya. Kemarin pemain top-top yang ada di Eropa yang merumput di sana pun begitu urusan pajak, berhabis-habisan kan sama otoritasnya. Poinnya adalah ini adalah era baru, makanya pemerintah selalu menekankan lakukanlah keterbukaan, akuntabilitas yang bagus oleh PSSI dan jamber-jamber lainnya. Dengan harapan publik juga akan menilai, wajar dong dia dihargai sekian karena memang dia kualitasnya bagus gitu. Oke, baik. Pemilihan ataupun keputusan terkait dengan pemilihan pemain ini tentu saja ada di tangan pelatih. Pelatih belum firm siapa yang akan melatih tim Indonesia. Terkait dengan jumlah dari tim naturalisasi yang nantinya akan ditentukan. Apakah ini juga menjadi riders dalam tanda kutip
yang akan dilakukan oleh pelatih, dan batasan kuotanya idealnya seperti apa? Istilahnya kalau tim naturalisasi tidak ada. Dan batasan jadi tidak ada kuota khusus ya? Tidak Berapa ada gitu? kuota khusus. Dan saya yakin PSSI pun tidak akan mentargetkan, misalnya tahun ini harus 2, 3, 4 pemain yang dinaturalisasi. Karena prosesnya tadi sudah saya jelaskan, itu pun panjang naturalisasi. Dan yang kedua, tadi kenapa ini kita bukan prioritas? Karena supaya tadi pembinaan usia dini juga tidak terabaikan. Jadi kami meyakinkan melalui kesempatan ini, terima kasih pada Berita Satu, meyakinkan pada publik bahwa ini bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan prestasi. Cuman mumpung kalau ada kesempatan bagus, dengan prestasi yang bagus, yang bersangkutan dan mau untuk membawa merah putih, baik kita, kenapa enggak? Kita berusaha kerja keras untuk itu. Baik, oke Pak Gatot, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Sampai jumpa, selamat pagi.